Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semua? Kiranya semua dalam naungan dan cinta kasih Allah. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sebelum kita beraktivitas di hari ini, terlebih dahulu kita akan menghayati dan merenungkan firman Tuhan melalui embun pagi Radio Petra edisi hari Jumat 31 Mei tahun 2024 bersama saya Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Uno. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan menjagai tidur lelap kami semalam, dan pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Untuk itu mohon berkat, tuntunan, dan pertolongan dari Tuhan. Namun sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami akan mendengarkan embun pagi sebagai dasar dan pijakan di dalam kami menjalani aktivitas dan kegiatan serta pekerjaan di hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan urapi, sehingga yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan embun pagi hari ini, bacaan diambilkan dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Saya ulangi, kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan 27. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Demikian pembacaan sabda Tuhan di embun pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya cukup berhenti membaca, tetapi terus berupaya untuk menghayati dan merenungkan serta mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pagi hari ini diberi judul
berdoa kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, spiritualitas merupakan cara hidup orang saleh yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Spiritualitas juga bisa diartikan sebagai spirit rohani, membangun relasi, membangun spiritualitas kepada Tuhan. Banyak cara orang dapat membangun spiritualitas kepada Tuhan, dan salah satunya membangun spiritualitas adalah dengan berdoa. Tentu saja kita sebagai orang percaya, berdoa adalah sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita mengawali aktivitas pagi, kita berdoa. Kita mau makan, kita berdoa. Kita selesai beraktivitas, berdoa. Kita mau istirahat tidur, kita berdoa. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan doa yang kita lakukan. Secara tidak sadar, berdoa adalah cara kita mengungkapkan rasa syukur dan membangun relasi kepada Tuhan. Bacaan kita hari ini dari 1 Samuel, pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai dengan 27. Melalui doa yang dipanjatkan dan dihaturkan oleh Hana. Di bacaan kita hari ini, kita belajar dari sikap hidup Hana, yang merupakan istri dari Elkana. Pasangan suami istri ini belum memiliki seorang momongan. Padahal istri dari Elkana yang lain, yang bernama Penina, sudah memiliki anak. Keadaan dan situasi inilah bagi Hana merupakan persoalan yang dirasakan begitu berat. Apalagi sang istri Elkana yang lain, yaitu Penina, sudah memiliki anak jauh lebih dulu dari dia. Hal inilah yang membuat Hana kemudian memiliki niat hati untuk datang ke hadirat Tuhan dan memohon di dalam doa. Hana memohon kepada Tuhan seraya dilingkupi suasana hati yang begitu sedih. Bahkan Hana pun berdoa kepada Tuhan dengan berlinang air mata. Terbukti dengan spiritualitas berdoa kepada Tuhan yang terus-menerus dia lakukan, permohonan Hana dapat terwujud. Tuhan Allah memberikan titipan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, seperti dalam teks hari ini. Yang perlu menjadi perhatian kita di dalam doa permohonan dari Hana kepada Tuhan, tidak hanya ketika Hana dalam keadaan dan kondisi yang terbatas, yang lemah, tidak berdaya, tetapi bagaimana Hana berdoa, cara dia memohon kepada Tuhan. Padahal dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita pun, kita juga sering memohon kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan ketika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, apakah kita berhenti untuk memohon dan berhenti berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin saja kita merasa kecewa,
kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa permohonan kita. Kita merasa Tuhan tidak peduli dan perhatian kepada kita. Namun, doa yang terus-menerus kita panjatkan, membangun relasi, membangun hubungan yang intim kepada Tuhan secara terus-menerus, dengan kesungguhan hati kita, pasti Tuhan akan menjawab setiap seruan dari umatnya. Jawaban doa dari Tuhan memang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kapan Tuhan menjawab doa kita, hanya Tuhan Allah sajalah yang mengetahui. Bisa saja ketika kita memohon berdoa dan pada saat itu juga Tuhan akan mengabulkan. Tetapi ada kalanya dan ada waktunya ketika kita memohon, ada durasi waktu, harus kita menunggu dalam kurun waktu tertentu, doa kita baru dikabulkan oleh Tuhan. Inilah kuasa Allah yang begitu luar biasa dan terkadang membuat kita tidak mengerti akan kehendaknya. Namun, sikap percaya dan terus-menerus membangun relasi yang intim melalui doa-doa yang kita panjatkan akan menumbuhkan kepercayaan dan iman yang terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Hana pun juga percaya hanya Tuhan Allah sajalah yang bisa menolong pergumulan hidupnya. Hana tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hana berfokus tidak menggubris cemoohan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekelilingnya karena dia belum memiliki anak. Namun doa Hana inilah sarana bagi dia mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kekuatan dari Tuhan Allah. Jika tidak demikian, kita akan terus-menerus hidup di dalam bayang-bayang yang dilingkupi rasa khawatir, rasa takut, cemas, dan sebagainya. Mari dengan terus-menerus membangun relasi, membangun spiritualitas kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan sikap berserah penuh dan percaya, kita akan mendapatkan kado yang indah, jawaban doa dari Tuhan. Entah kapan waktunya Tuhan akan menjawab, yang pasti waktu jawaban Tuhan adalah yang terbaik versi Tuhan bagi kehidupan kita. Selamat membangun spiritualitas kepada Tuhan dan selamat terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Selamat menghayati dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lelah untuk berdoa, membangun relasi, membangun spiritualitas kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan yang sejati bagi hidup kita. Amin.